Oke, baik, terima kasih kembali lagi bersama saya Muhammad Haris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita sama-sama mengerjakan untuk transaksi pada GestiSmart untuk pada Mayop. Oke, teman-teman, kita buka untuk pada pertama, itu ada dokumen pertama. Ini adanya dokumen terkait dengan bukti pengeluaran kas. Nah, untuk pengeluaran kas ini karena menggunakan cash in bank, maka kita masuk ke banking. Lalu kita klik spend money, kita pilih transaksi ini adalah untuk pembayaran gaji karyawan pada bulan November. Untuk itu kita tinggal klik card, kita pilih karyawan. Setelah itu kita ganti BKK 12/1, lalu kita ganti tanggalnya, sesuaikan. Untuk amount kita klikkan tik 4.500.000 sesuai. Untuk memo gaji karyawan bulan November 2011. Untuk akun yang digunakan yaitu adalah akun expense payable, karena ini adalah pembayaran gaji untuk expense ini harus dibayarkan pada bulan November, seperti itu. Jadi kita akui sebagai hutang. Setelah itu sudah sesuai dan out of balance-nya 0, kita klik record. Oke, lanjut. Untuk transaksi yang kedua adanya pengeluaran kas kecil atau petty cash. Karena di sini bersifat petty cash, maka kita masuknya di record journal entry atau jurnal secara umum gitu. Kita klikkan datanya, jurnal itu di 12/1 pada tanggal 02/12/2011. Untuk memonya kita buat aja pembuatan brosur perusahaan, seperti itu. Untuk akunnya itu ada akun advertising, karena tujuannya adalah membuat brosur untuk iklan perusahaan, itu sebesar 725.000. Oke, untuk akunnya untuk kredit itu adalah petty cash. Kita nanti klik aja di kredit, nanti akan menyesuaikan. Jangan lupa kita enter. Nah, di sini akan out of balance-nya adalah 0. Sudah itu kita tinggal record. Oke, tidak kesusahan bukan? Untuk selanjutnya adalah BKM atau penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang. Karena pelunasan piutang, kita masuknya ke sales, ke receive payment. Nanti deposit in cash in bank, sesuai. Kita untuk customer kita pilih sesuai dengan nama, itu adalah Rama Elektronik. Untuk amountnya kita isikan berapa jumlah uang yang diberikan, itu ada 159.500. Oke, jangan lupa untuk ID nya kita ganti, itu adalah BKM 12/1. Untuk tanggalnya yang terpenting ini adalah 03/12/2011. Oke, nah nanti kita tinggal klik di amount applied di sebelah sini. Oke, karena di sini ada finance charge atau turun denda, karena di sini tidak ada keterlambatan, karena pun tidak ada termin yang diatur. Oleh karena itu kita kosong, out of balance kita pastikan 0. Ketika sudah seperti ini, kita tinggal klik record. Oke teman-teman, selanjutnya yakni ada transaksi bukti pengeluaran kas lagi untuk pembayaran ke kantor PLN dan PT Telkom. Kita masuk ke banking, kita klik spend money. Sama langkahnya, kita klik card, lalu kita pilih kantor PLN. Karena ini beda, jadi kita buat dua. Yang pertama ini untuk banyak sama BKM 12/2. Untuk tanggal itu tanggal 3. Untuk amountnya untuk bank kantor PLN sendiri untuk pembayaran listrik itu sebesar 1.185.000. Oke, membayar kantor PLN itu pembayaran listrik, rekening listrik kepada PLN. Kita record. Untuk selanjutnya yakni untuk pembayaran, untuk cek nomornya sama, rekening telepon ini kantor Telkom BKK 12/2. Untuk tanggal yang sama, amountnya yang berbeda, itu 1.680.000. Ini memonya kita tulis saja pembayaran rekening telepon untuk bulan November.
2011. Oke, kalau sudah, sama akun yang kita gunakan yakni expand payable, kita klik. Kalau sudah, out of balance 0, teksnya tidak ada. Oke, kita record. Oke. Lanjut untuk transaksi yang kedua, ini ada penjualan secara kredit kepada Fauzi Elektronik. Kita ke sell, enter sales, lalu kita cari Fauzi Elektronik. Dia seperti ini. Oke, jangan lupa untuk layout ini adalah item. Untuk invoice ini ada F121. Untuk tanggalnya ini ada tanggal 6 Desember 2011. Oke, untuk customer purchase order itu ada 1-1, untuk ship ataupun quantity itu ada 9. Ini ada TV. Untuk harganya kita ketik manual sesuai dengan ini, ada 18.500.000. Oke, kalau sudah, untuk barang yang kedua ini ada 7. Nah, untuk ini terus kita pilih yang kedua. Untuk harganya itu ada 23 juta. Oke, jika sudah, kita lihat lagi, ini karena penjualan kredit, jadi ada balance due-nya itu 360.250 sudah sesuai. Nah, nanti ini untuk teks ini nanti akan masuk ke PPN outcome kita di PPN outcome. Oke, kalau sudah, kita record. Oke, untuk transaksi selanjutnya ini ada nota kredit. Untuk nota kredit sama kita masih menggunakan sales dan sales, ada retur penjualan. Nah, kita sama itu ada Fauzi Elektronik. Untuk invoice-nya kita isikan sesuai dan itu adalah NK 12.1. Untuk tanggalnya tanggal 7. Untuk PO-nya 121. Oke, untuk ship-nya, untuk quantity karena ini retur penjualan, maka di minus 2. Untuk harganya sama di 18.500.000. Oke, untuk yang barang yang kedua minus 1, pilih item barang nomor 2. Oke, nah, namun dalam ini tidak selesai sampai di sini. Oke, jadi untuk yang bagian retur penjualan kita rubah terlebih dahulu di bagian item number. Nah, ini sudah sesuai kan sales return. Oke, jika sudah, coba ke sales return juga yang barang kedua, kita cek. Oke, kita sudah, berarti kita tinggal record. Oke, kita cancel. Nah, setelah ini belum selesai, kita harus ke sales register, terus ke bagian return and credit. Nah, di sini kita tinggal apply to sell, klik. Nah, di sini kan udah ada. Nah, kita isikan sama ID-nya NK 12.1 pada tanggal 7 2011. Modnya itu 66 juta terkeseluruhan untuk yang diretur. Nah, kita nanti letakkan di sini sesuai di amount applied. Ini di sini di faktur nomor 12.1. Jika sudah, kita tinggal enter. Nah, nanti out of balance nya adalah 0. Kita lalu record. Oke, jika sudah ada, oke, close. Jangan lupa untuk pengganti lagi di bagian inventory, bagi item list ini untuk sell this item diganti dengan sales. Oke,
sudah, kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Ini ada pembelian perlengkapan. Kita bagi pakai spend money karena ini pembelian perlengkapan. Karena ini pakai kas kecil, jadi kita menggunakan record journal entry. Oke, kita ketikkan V12.2 tanggal 9 memo pembelian perlengkapan. Oke, itu secara tunai. Untuk itu kita ke store supplies, terus sebesar 600.000. Itu hal kita menggunakan petty cash karena ini transaksi di bawah 1 juta. Oke, ketika sudah out of balance nya 0, kita record. Lanjut untuk transaksi selanjutnya, ini ada pembayaran utang kepada PT Bumi Pertiwi. Ketika pembayaran utang, kita ke purchase, lalu pay bill, kita klik Bumi Pertiwi, supplier, jangan lupa BKK, amount-nya yang kita bayarkan itu sebesar 251. Oke, tanggalnya jangan lupa 9. Oke, amount applied, kita klik. Oke, sudah record. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Ini ada pembelian. Kita enter purchase, kita pilih suppliernya itu ada PT Sentosa. Ini purchase nya kita nomor F05 itu pada tanggal 10. Ini ada nomor 14A, purchase order. Oke, untuk bill-nya itu sebesar 11, itu dengan harga 16 juta. Ada 10 dengan harga 19 juta. Oke, ini ada. Ketika sudah, ini akan balance sheet-nya sudah ada. Kita tinggal record. Kita klik no. Untuk selanjutnya ini ada nota kredit, ada retur pembelian. Kita sama, cuma di sini kita pilih ke Sentosa, purchase-nya sesuai F05 di tanggal 11. 14A, bilnya sama, kita minus. Ini dengan harga 16 juta, otomatis kita sama minus 2 dengan harga 19 juta. Oke, sudah, kita record. Kita tidak perlu ganti di bagian ini ke retur pembelian karena ini merupakan secara perpetual, maka langsung ke inventory, jadi ini tidak perlu, cukup ini. Oke, record. Jangan lupa kita sama ke purchase register, return edit, kita apply. Nah, sini F05 tanggal 11. Ini debit from F05, berarti ini sudah di sini F05. Oke, jika sudah, kita record. Oke, lanjut
untuk transaksi selanjutnya yakni ada bukti penerimaan kas dari Fauzi Elektronik. Kita sales receive payment Fauzi Elektronik. Ini pada tanggal 12, ID-nya PKM 12 tanggal 12. Jangan lupa amount receive-nya dituliskan 250. Untuk payment method kita pilih cek. Nah, nanti di sini kita tinggal amount plate ya yang bagian F12 1. Nah, kita record. Selanjutnya untuk ada kontak-kontak atau penjualan secara tunai, kita sama walaupun penjualan tunai kita di enter sales customer dan kita pilih customer tunai, kita buat khusus itu. Nah, ini invoice-nya kita isi KN 01 pada tanggal 13/15/2000 PO 122. Untuk setnya itu ada 7. Itu kita jual dengan harga besar 18 juta. Di sini ada 8. Dengan harga 27.500. Juga sudah ini. Nah, karena ini penjualan tunai, maka di P2T kita isikan 6. Nah, jadi nanti akan otomatis akan tersambung ataupun akan masuk ke cash in bank seperti itu, karena ini penjualan tunai. Ini ada 2 cara. Satu dengan cara itu yakni ada transaksi terkait dengan pelunasan faktur sama sales. Nanti kita ke receive, kita pilih Fauzi, kita PKM sini tanggal 14. Receive-nya itu sebesar 316. Kita menggunakan cek. Ini pelunasan, kita monpad di sini. 0, lalu kita record. Selanjutnya untuk transaksi berikutnya ada bukti pengeluaran kas, banking, spend money. Kita klik, kita pilih ke pos Pemalang. Kita di sini PKK tanggal 15. Kita 3.500. Sama kita akunnya di sini adalah PPN payable karena ini adalah pembayaran PPN. Setelah ini kita tinggal record. Kita cancel. Untuk transaksi berikutnya sama sih, ada penggunaan spend money, terus ada juga taruh faktur dan order seperti itu. Mungkin kita coba langsung saja ke contoh transaksi yang di sini ya, untuk pengembalian piutang tak tertagih yang awalnya sudah dihapuskan namun keluar lagi. Maka itu untuk kita memunculkan akun yang sudah dibebankan, yang pertama itu adalah contoh kasus dokumen nomor 19. Dimana
piutang sebesar 15 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Juli atas nama Miki Elektronik, namun dibayar lagi pada tanggal 20 Desember sebesar 9 juta. Oke, jadi di sini ada BKM 12/4 pada tanggal 20 2011. Ini ada kita aja pelunasan piutang tak tertagih. Oke, untuk akunnya kita debit ke akun savable terlebih dahulu. Oke, itu sebesar 9 juta. Terus untuk yang ini adalah bad debt expense. Oke, kita besar 9 juta juga. Oke, jika sudah atau BSN 0 record. Nah, kita pun juga sama melakukan shift payment di bagian Miki Elektronik. Ya, ini umumnya sebesar 9 juta. Kita cek ini ya. Kita cara cek. Oke, ID-nya sama. Itu BKM plus 4 pada tanggal 20. Monplate-nya kita 9 juta. Oke, terus itu kita record. Oke, selesai. Untuk selanjutnya ya ini kita lanjut ke bagian data penyusuan ya teman-teman. Jadi kita ada data penyusuan atau bisa disebut dengan jurnal penyesuaian, dimana kita sudah antrikan tadi kemarin. Di sini data penyusuan yang pertama. Yang pertama itu adalah interest revenue bank charge. Ini terkait dengan ini, jadi kita tinggal masuk ke record jurnal. Di sini kita tinggal tulis BM 12/1 31 11 dari data penyesuaian aja. Oke, yang pertama ini ada interest revenue. Kita mendapatkan interest revenue besar 6.500.000 dan bank service charge itu sebesar 230 pada mega. Oke, karena ini yang sudah ada dulu ya. Pertama ada bank service charge dulu, itu sebesar 230. Oke, untuk ini pasti akan mengaruh ke casing bank karena ini berlawan dengan bank. Kita nolkan dulu terlebih dahulu. Nah, untuk interest revenue nya itu atau interest income itu sebesar 6.500.000. Oke, nah ini kan tinggal diklik di bagian sini. Oke, kita tinggal record. Oke, untuk PM1 ya. Untuk selanjutnya itu ada piutang kedua, mungkin 2, 3, 4 saya sudah entrykan. Tinggal bahas saja ya untuk yang PM2. Oke, di sini ada bagian sama sih, ada perusahaan store supply, terus juga ada baterai ya seperti biasanya. Di sini ada bad debt. Mungkin di sini ya yang perlu dibahas di bad debts expense dan allowance for doubtful di bagian cadangan kerugian piutang besar 5%. Jadi kita kalikan dulu 5% dengan total seluruh piutang yang sudah ada, yaitu di bagian trial balance. Ataupun kita bisa melihat total dari account list. Kita bisa lihat di bagian aset, kita klik allowance ini, kita lihat total berapa akhir. Nanti kita tinggal dikalikan 5%. Nah, nanti hasil itu kita selisihkan dengan allowance for doubtful atau cadangan kerugian piutang, itu selisih berapa. Nah, nanti kita tinggal debit selisih tersebut, kita masukkan bad debt expense sebesar 6.340 dan allowance gitu segini. Oke, jadi kita tinggal oke. Udah sih seperti itu. Untuk transaksi selanjutnya ini ada PM3 sama depresiasi, sudah biasa lah ya teman-teman. Oke, kita sama, kita menggunakan navali ya. Ini bagian ini kita untuk ini kita lihat dulu di PPN income dapat income, di mana
bagian PPN outcome kita debit dulu untuk menolkan. Jadi seluruh total yang ada di PPN outcome itu kan kredit, nanti kita di debit, terus PPN income-nya yang tadinya di debit kita kreditkan. Nah nanti selisihnya itu masuknya ke PPN payable tuh teman-teman. Nah sedangkan untuk interest income expense dan prepaid tax ini sendiri dihitung dari total laba yang sebelum ada penyesuaian ataupun belum ada pengurangan dari income tax expense. Ini kita lihat labanya berapa, dikalikan tarifnya itu 0,5 dikali dengan 25%, nah dikalikan laba. Nah nanti ketemunya itu segini teman-teman. Nah untuk kreditnya kenapa prepaid tax, karena di situ sudah ada keterangan bahwasanya perhitungan income tax payable dengan prepaid tax. Jadi kita tinggal prepaid tax taruh di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.